Di tahun 2020 ini, Samsung meluncurkan sebuah entry level, yakni Galaxy M11. Dengan harga kurang dari 2 juta, mengusung desain layar Infinity O ke HP ini menjadikan Galaxy M11 sebagai salah satu HP tompel termurah dari keluarga Samsung. Dari desainnya yang kekinian membuat saya tertarik untuk mencobanya. Sudah di level mana HP murah Samsung saat ini? Yuk bahas. Tampilan depannya terlihat kekinian. Layar full berlapis kaca, sebuah kamera di dalam layar pojok kiri atas yang sering disebut Infinity O. Beralih ke belakang, Samsung mengusung finishing doff berbahan plastik dengan 3 buah kamera tersusun vertikal, dan sensor sidik jari di bagian tengah. Di sisi kanan terdapat tombol volume dan tombol power, sedangkan di sisi kiri terdapat slot SIM card yang bisa diisi dengan 2 kartu SIM dan 1 slot micro SD. Di bagian atas ada lubang jack audio dan lubang mic. Di bagian bawah juga terdapat lubang mic, speaker, dan port USB Type-C. Ya, USB Type-C, bahkan sudah merambah ke entry level Samsung. Kesan pertama saya saat menggenggam HP ini adalah gede banget rasanya. Layarnya full dari atas ke bawah, dan punch hole kamera M11 ini membuatnya terlihat cakep. Kalau melihat ke bagian bawah layar, dagunya masih sedikit lebar. Menurut saya akan lebih manis kalau saja ada nama brand di sini, biar tidak terasa kosong di bawah layar. Layar berukuran 6,4 inci dengan resolusi HD+ 720 pixel, dengan aspek rasio 19,5:9. Dan panel layar yang dipakai Samsung adalah PLS TFT. PLS TFT adalah layar yang dikembangkan Samsung untuk jajaran smartphone entry level terbarunya saat ini. Sempat kecewa karena mengingat entry level Samsung yang sudah pernah menggunakan layar AMOLED. Tapi saat menggunakan langsung HP ini, ternyata layar M11 ini tidak seburuk yang diduga. Kontras dan saturasi warna yang baik, bahkan sudah tidak ada viewing angle pelangi di berbagai sudut. Menurut saya, panel PLS TFT ini sudah berada di level yang sama dengan layar IPS umumnya. Samsung M11 ini juga sudah mengadopsi sistem operasi One UI 2.0 berbasis Android 10. Tampilan ikon di dalamnya terasa begitu sederhana dengan warna-warna pastel. One UI ini juga memberikan kemudahan dalam penggunaan satu tangan. Terdapat pilihan gestur navigasi pada One UI terbarunya ini. Saya pribadi lebih suka gestur layar penuh. Dan masih banyak lagi update minor yang diberikan oleh Samsung untuk One UI terbarunya ini. Dibekali dengan chipset Snapdragon 450, RAM 3GB, dan internal memori 32GB, performa di atas kertas jelas kasih tahu kalau HP ini bukan pekerja berat. Tapi bukan berarti M11 ini tidak bisa diajak bermain game. Saat menjalankan PUBG dengan set grafis Smooth High, masih oke. Tapi sayangnya tidak ada giroskop pada HP ini. Dan saya juga cobain Dragon Raja di HP ini dengan setting grafis terendah. Meskipun terjadi sedikit frame drop saat battle, bagi saya masih playable kok. Apalagi kalau HP ini hanya digunakan casual seperti nonton, sosial media, ataupun sekedar balas chat, bisa banget. Bagian paling menjual dari semua seri M Samsung adalah baterainya, termasuk M11 ini. Dengan kapasitas 5000 mAh, untuk pemakaian ala saya, seperti bermain game ringan, nonton YouTube, dan sedikit browsing, HP ini masih bisa tembus sehari pemakaian. Dan karena baterainya yang sangat awet, kami juga menjadikan M11 ini sebagai modem untuk menunjang aktivitas di luar ruangan. Proses chargingnya pun terbilang cepat. Dengan output 15 watt, untuk pengisian daya dari 20% hingga penuh memakan waktu kurang dari 2 jam. Dibekali 3 buah kamera dengan lensa utama 13 megapiksel, ultrawide 5 megapiksel, dan depth sensor 2 megapiksel. Beralih di bagian depan terdapat 1 buah kamera beresolusi 8 megapiksel. Hasil foto pada kamera M11 ini terasa standar, bahkan kondisi ideal sekalipun rasanya B aja.
Fitur Focus Light untuk menghasilkan efek bokeh pun terasa begitu artificial. Yang jadi nilai plus pada kamera M11 ini adalah kamera ultra wide-nya. Bisa mengambil gambar dengan sudut yang lebih luas, jadi kalau mau foto dengan objek yang ramai, HP ini juga bisa. Untuk perekaman video baik kamera depan maupun belakang, M11 ini bisa merekam hingga resolusi Full HD 1080. Fitur menarik lainnya dari M11 ini adalah adanya audio Dolby Atmos. Namun efek suara ini hanya bekerja pada earphone atau headset tambahan. Dengan hadirnya Dolby Atmos di M11 ini, untuk mendengar musik kesayangan ataupun nonton film favorit tentunya akan lebih menyenangkan. Selain itu, terdapat juga fitur mode fokus. Mode fokus berfungsi untuk saya yang seringkali saat mengerjakan tugas terdistract oleh aplikasi lain seperti sosial media maupun game. Jadi, saat mode fokus diaktifkan, kita bisa tetap fokus menyelesaikan pekerjaan kita hingga tuntas. Contoh di sini kita juga bisa mengatur aplikasi apa yang kita perlukan dan yang tidak perlu akan terblokir beserta dengan notifikasinya, sampai mode fokus berakhir. Buat para gamers jelas akan bilang kalau HP ini nggak worth it. Tapi di luar sana ada banyak orang yang nggak peduli soal spek. Cukup lihat brand Samsung, desain oke, penggunaan harian tidak berat, harga terjangkau. Anda target market Samsung M11. Saran saya kalau mau pakai HP ini, tambahkan memori eksternal karena 32 GB tidak akan cukup. Sekian dulu pembahasan kita kali ini. Saya Hengki Swijaya, sampai jumpa.